Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran kelas 2 di pembelajaran yang ke-6 dengan tema tanggung jawabku di sekolah. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak tahu nggak apa sih tanggung jawab anak-anak di sekolah? Ya, betul sekali. Tanggung jawab anak-anak di sekolah yaitu belajar. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar? Belajar merupakan suatu proses dari yang pertamanya tidak tahu menjadi tahu. Ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan pelajaran di kelas, anak-anak harus memperhatikan. Tujuannya supaya anak-anak menjadi lebih pintar dan pengetahuannya semakin bertambah. Ada tanggung jawab yang lain lagi ketika kita belajar di sekolah, yaitu kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Anak-anak juga harus membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Anak-anak juga harus menjaga nama baik sekolah. Selain itu, anak-anak juga harus menjaga keamanan lingkungan sekolah supaya sekolah kita tetap aman. Selain menjaga keamanan sekolah, juga menjaga kebersihan sekolah supaya sekolah kita terlihat indah dan berseri. Nah, kita akan belajar melalui Alkitab dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Coba anak-anak buka dulu Alkitabnya. Tunggu. Nah, kita akan belajar mengenai perumpamaan tentang hamba yang diberi talenta oleh tuannya. Dalam perumpamaan itu, ada seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri. Sang tuan mempercayakan kekayaannya kepada 3 hambanya. Kepada masing-masing hambanya, tuan itu memberikan masing-masing talenta. Pada hamba yang pertama, tuan itu memberikan 5 talenta. Kepada hamba yang kedua, sang tuan memberikan 2 talenta. Dan kepada hamba yang ketiga, sang tuan memberikan 1 talenta. Talenta pada waktu itu merupakan ukuran mata uang. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar sama dengan upah pekerja 1 hari. Jadi 1 talenta merupakan uang yang sangat banyak. Hamba yang memiliki 5 talenta tadi, hamba itu mengembangkan talentanya dan mendapat laba 5 talenta menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang diberi 2 talenta, dia juga mengembangkan talentanya, mendapat laba 2 talenta sehingga menjadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang diberi 1 talenta, dia bermalas-malasan dan menguburkan talentanya di dalam tanah.
Ketika sang tuan pulang dari luar negeri, tuan itu memanggil ketiga hambanya untuk dimintai pertanggungjawaban. Kepada hamba yang memiliki 5 talenta, sang tuan meminta pertanggungjawaban, dan hamba yang memiliki 5 talenta itu mendapat laba 5 talenta menjadi 10 talenta. Sang hamba disebut sebagai hamba yang baik dan setia oleh tuannya, serta mendapat upah turut ke dalam kebahagiaan tuannya. Lalu hamba yang memiliki 2 talenta juga mengembalikan 2 kali lipat menjadi 4 talenta. Hamba yang memiliki 2 talenta juga disebut sebagai hamba yang baik dan setia oleh tuannya. Sedangkan hamba yang memiliki 1 talenta, dia tidak mengembangkan apapun dari talentanya itu. Ketika tuannya meminta pertanggungjawaban, hamba itu malah bermalas-malasan, sehingga hamba itu disebut sebagai hamba yang jahat dan tidak setia. Akhirnya hamba yang memiliki 1 talenta mendapat hukuman dari tuannya. Nah, dari kisah itu kita bisa belajar tentang tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, anak-anak juga harus belajar bertanggung jawab di sekolah. Ketika kita mendapat tugas, kita mengerjakan. Ketika kita harus waktunya belajar, kita juga harus belajar. Nah, supaya kalian lebih memahami tanggung jawab kalian di sekolah, Ibu mengajak anak-anak untuk melihat satu contoh dalam video pembelajaran berikut ini. Diperhatikan ya anak-anak. Selamat pagi, selamat pagi Bu Guru. Pertanyaan kedua, 2 kali 3, coba Benny, berapa? Oh, piro ya? 2 kali 3 piro ya? Bu. Mbak. Nah, yang benar coba Mbak Rom, berapa? Iya, iya. Ya, sekarang anak, mari kita keluarkan buku, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, matematika. Silakan keluarkan, ayo Rom, Benny. Bu Guru akan memberikan soal dengan disiplin, ya. Nomor 1, 5 soal saja. 2 kali 2. Nomor 2, 2 kali 3. Bu, jangan cepet Bu. Oh ya. 2 kali 3. Yang terakhir 2 kali 6. 2 kali 6. Ya, selamat mengerjakan. Hati-hati yang kritis supaya nilainya bagus. Selamat mengerjakan. Setelah selesai dikumpulkan di meja yang lain. Ya. Silakan. Terima kasih Ibu Guru ya, terima kasih. Nomor 1, nomor 2. Terima kasih. Anak-anak, siap, ini pelajaran yang selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, siapa yang bertugas tiket supaya melaksanakan tiket dengan penuh tanggung jawab. Kelas dibersihkan, dirapikan supaya sehat. Ya, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
selesai. Silakan yang TK untuk mengambil alat pengisian dan melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terjalin mesra sekali. Arum, kamu pulang sama siapa? Gak tahu. Bareng aku aja ya. Oke. Iya. Bisa. Saya. Oke. Bisa, Mama. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya. Dari video tadi kita bisa melihat mana anak yang bertanggung jawab dan anak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, anak-anak harus belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di depan kelas, anak-anak harus memperhatikan dengan baik. Lalu anak-anak belajar dengan giat, mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Ibu berpesan pada anak-anak jangan lupa belajar, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Anak-anak yang rajin ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa.